Sejarah, Partai Persatuan Pembangunan P3 gagal lolos ke DPR setelah KPU resmi mengumumkan hasil perolehan suara di pemilu 2024. P3 hanya meraih suara 3,87%. Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 Sandiaga Uno enggan berkomentar atas gagalnya P3 menembus ambang batas parlemen di pemilu 2024. Kepada saya untuk tidak berkomentar. Pak Ketua Umum sudah menyampaikan maklumat dan taklimat yang sudah banyak dikutip. Jadi semua statement tentang P3 akan diberikan oleh DPP P3. Saya diminta untuk tetap optimis semua kader dan prosesnya ini masih berlangsung. Jadi kita hormati prosesnya. P3 pun menyiapkan langkah tegas dengan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Selain mengajukan surat permohonan, gugatan perselisihan hasil pemilihan umum, P3 juga menyertakan bukti-bukti pokok perkara. Alhamdulillah tadi kurang dari 2 jam dari batas waktu yang ditentukan kita sudah mendaftarkan, dan bukti pokok yang terpenting dalam pendaftaran itu surat permohonan dan juga bukti pokok. Selanjutnya kan kita akan melengkapi pada waktu yang disediakan oleh undang-undang. Jika kita lihat perolehan suara P3 dalam beberapa pemilu terakhir, partai berlambang Ka'bah ini terus lolos melenggang ke Senayan. Di tahun 2009 meraih 5,32%, di tahun 2014 P3 meraih suara 6,53%, dan di tahun 2019 P3 meraih suara 4,52%. Tentunya, upaya gugatan ke MK pun menjadi langkah P3 mengembalikan suara yang hilang di pemilu 2024. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, untuk pertama kalinya dalam sejarah Partai Persatuan Pembangunan atau P3 berpotensi gagal lolos ke Senayan atau ke DPR berdasarkan dengan hasil rekapitulasi resmi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Upaya menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi pun jadi langkah P3 untuk mengembalikan suara yang hilang. Lalu bagaimana sebenarnya sepak terjang P3 dalam pemilu? Mengapa bisa baru kali ini suara P3 ini tidak melewati ambang batas parlemen? Dan kami hadirkan perbincangannya di pagi hari ini bersama dengan dua narasumber melalui sambungan Zoom. Ada Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi yang akan bergabung menyusul kemudian. Dan juga yang sudah hadir di sambungan Zoom ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Adi. Selamat pagi Adisti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Adi, ini kan kalau kita melihat ya, untuk pertama kalinya Partai Islam tertua, terbesar begitu di Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, gagal untuk lolos melenggang ke Senayan. Pendapat Anda seperti apa? Ya, tentu saja campur aduk lah perasaan publik melihat apapun judulnya, partai ini adalah partai Islam tertua di Indonesia yang saya kira umurnya hampir setua bangsa dan negara ini. Betul. Jadi wajar kemudian ketika P3 dinyatakan tidak lolos karena persoalan ambang batas parlemen 4% yang diumumkan oleh KPU beberapa waktu yang lalu, banyak yang sedih sebenarnya karena memang partai P3 ini adalah partai yang sebenarnya sejak pemilu pertama bahkan sampai hari ini itu kan adalah partai politik yang selalu lolos ya. Nah, yang kedua, Adisti, ada beberapa variabel yang menurut saya bisa dijelaskan soal kenapa P3 itu gagal lolos ke parlemen. Pertama, memang ini semacam kegagalan membaca bonus demografi politik di internal P3. Kalau kita mau iris satu persatu, pemilih P3 ini adalah pemilih lama yang berbasiskan tradisional di pedesaan, kalangan-kalangan Islam, dan pada 2024 ini kita kan memiliki bonus demografi yang saya kira hampir 60% adalah kalangan kelompok terdidik, terpelajar, dan kalangan milenial yang saya kira mereka ini preferensi pilihan politiknya berbeda dengan generasi yang lama. Segmentasi pemilih yang saya kira bergerak cukup dinamis ini sepertinya agak gagap ditanggapi oleh kawan-kawan P3, terutama untuk mengaksentuasi bagaimana model kampanye dan pendekatan kepada pemilih yang tentu saja sangat berbeda secara total dengan pemilih-pemilih lama di P3. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua memang P3 sepertinya juga gagal membaca antara aspirasi di Pilpres dengan pemilih di bawah dengan keputusan elit politik mereka. Kalau kita mau jujur sebenarnya pemilih P3 itu adalah mereka yang
pemilih di Pilpres yang kemudian menentukan pilihan politiknya kepada Anies dan kemudian kepada Pak Prabowo Subianto Oke. dan hanya sedikit saja kepada Pak Ganjar Pranowo. Sementara kita tahu bahwa elit politik mereka sejak awal sudah memutuskan berkoalisi dengan Pak Ganjar Ganjar, Mahfud. Mhm. sedangkan dengan Pak Mahfud, inilah yang kemudian saya sebut sebagai disparitas antara keinginan pemilih-pemilih tradisional di bawah P3 yang lebih cenderung ke Anies, kemudian lebih cenderung ke Prabowo, dan elitnya memutuskan untuk berkoalisi dengan Pak Ganjar. Hmm. Tentu dalam banyak hal ini membuat suasana batin pemilih P3 itu relatif tidak terlampau konsolidatif ya untuk mendapatkan suara-suara signifikan. Mhm. Nah, yang ketiga menurut saya, kalau mau jujur sebenarnya, Pileg ini sangat terkait dengan bagaimana anatomi kekuatan politik mesin partai dan struktur caleg yang ada. Nah, P3 caleg-calegnya ini sepertinya tidak terlampau mentereng seperti partai-partai yang lain, seperti Golkar, seperti PDIP, seperti Gerindra, atau partai-partai yang sudah lolos ke parlemen. Hmm. Mestinya memang caleg yang dimainkan adalah mereka yang sebenarnya memiliki kaki-kaki politik yang kuat dan bahkan di daerah satu pemilihan itu diterjunkan begitu banyak caleg yang tujuannya adalah untuk mendapatkan suara satu kursi minimal, tentu dengan menerjunkan caleg-caleg yang memiliki karakter pejuang, vote getter dan bisa mendulang suara. Hmm. Kalau kita melihat misalnya di PDIP lah, di Dapil Jakarta Selatan dan luar negeri itu kan ada nama-nama besar. Di situ ada Onco Mikel, ada Masinton Pasaribu, Hmm. ada kemudian ada Pras, di situ juga ada kemudian Eriko Sutarduga. Sekalipun PDIP hanya dapat satu, tapi minimal PDIP di satu dapil dapat kursi. Mhm. Yang ingin saya jelaskan adalah bahu membahu caleg-caleg yang kemudian bekerja secara masif. Ini yang sepertinya juga kurang dihitung sehingga perolehan P3 di sejumlah dapil itu kosong sehingga mengantarkan mereka ini tidak lampau mendapatkan suara yang kemudian mencapai ambang batas 4%. Saya kira di situ potret sekilas ya bahwa kenapa P3 ini kemudian dinyatakan tidak lolos oleh Ah. KPU karena belum mencapai ambang batas parlemen 4%. Tapi kita tunggu apakah gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi justru akan membuat P3 yang suaranya katanya hilang di 18 daerah pemilihan Hmm. kembali rebound, kembali didapatkan sehingga partai ini bisa lolos ke parlemen. Oke, tadi kan Anda menyebutkan ya Mas Adi ya, katanya sebenarnya di akar rumputnya P3 ini, kebanyakan pemilih P3 ini memilihnya adalah Anies dan juga Pak Prabowo begitu. Anda melihat P3 ini kemudian terburu-burukah koalisi dengan Ganjar Mahfud atau seperti apa? Salah strategi begitu? Kalau mau jujur sebenarnya banyak partai politik yang agak sedikit salah memprediksi keputusan politik mereka di Pilpres. Bagi saya salah satunya P3. Mhm. Dulu mungkin bagi P3 ketika melihat konstelasi politik seakan-akan tidak akan ada perbedaan secara signifikan antara Jokowi dan PDIP. Jadi kemanapun arah sikap politik P3 ini tidak akan berpengaruh secara diametral. Tapi ketika PDIP beda sikap dengan Jokowi, dalam banyak hal inilah yang saya sebut sebagai kegagapan di mana kemudian P3 itu pemilihnya yang di bawah dengan elit keputusan politiknya itu berbeda. Hmm. Ini menurut saya turut bisa menjelaskan kenapa kader-kader di bawah P3 itu tidak terlampau solid sebenarnya untuk mendapatkan suara di daerah pemilihan. Hmm. Jadi ini sebenarnya fenomena biasa di partai-partai politik yang lain. Hampir semua partai politik Adisti Hmm. itu yang disebut dengan split ticket voting, di mana pemilih di bawah itu seringkali tidak tegak lurus dengan kebutuhan politik elit di atasnya. Tapi di P3 ini bagi saya jumlahnya pemilihnya yang jauh lebih besar, tidak seirama dengan keputusan elitnya, lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Mhm. Oke, ini kan kalau kita lihat ya, ada tokoh baru begitu di Partai Persatuan Pembangunan, ada nama Sandiaga Uno yang kemudian juga berada sebagai ketua Bapilu. Anda melihatnya tidak cukup tidak cukup strategiskah, kemudian tidak cukup kuatkah kemudian Sandiaga Uno untuk mendongkrak suara atau elektabilitas dari Partai Persatuan Pembangunan ini, Mas Adi? Pernah suatu waktu sebenarnya P3 ini mendapatkan satu momentum politik yang cukup luar biasa. Ah. Ketika Sandiaga Uno itu keluar dari Gerindra dan bergabung dengan P3. Hmm. Saat itu spotlight pembicaraan soal P3 itu sangat identik dengan Sandiaga Uno. Sandiaga Uno itu identik dengan P3. Jadi pembicaraan saat itu praktis hampir 6 bulan, 7 bulan. Itu bicara tentang Sandi dan itu memberikan faedah elektoral secara signifikan. P3 saat itu ya, terutama di awal-awal tahun 2023 itu elektabilitasnya sudah di atas 4%. Itu dalam posisi aman. Unfortunately, ketika Sandiaga Uno gagal maju dalam kontestasi sebagai calon wakil yang kemudian bersandingan dengan Ganjar Pranowo, momentum politiknya lewat.
Publik tidak lagi melihat Sandi sebagai variabel penting yang diperbincangkan sebagai bagian penting dari P3. Dan bahkan P3 ini nyaris sama sekali tidak pernah diperbincangkan sebagai partai politik yang relatif kompetitif ya untuk bisa bersaing dengan partai-partai yang lain dan termasuk partai politik yang secara prediktif itu tidak lolos ke parlemen. Hmm. Jadi kalau mau jujur kita melihat angka-angka survei sejak awal memang P3 ini surveinya tidak pernah sampai 4%. Hmm. Satu-satunya cara bisa menjelaskan P3 itu lolos ke parlemen karena plus ya soal margin of error dalam survei yang 1,5%. Jadi kalau P3 itu kalau P3 itu dalam survei disebut 3,5%, ditambah margin of error misalnya 1 atau 1,5% itu diprediksi lolos. Tapi dalam kondisi alamiah dari survei-survei yang dilakukan, teman-teman P3 itu memang elektabilitasnya belum pernah mencapai 4%. Jadi wajar kalau kemudian P3 per hari ini melalui keputusan KPU itu dinyatakan tidak lolos ke parlemen. Saya mau tambahkan satu variabel ya, kenapa P3 itu suaranya tidak signifikan dan tak lolos. Bagi saya tentu ini tidak terlepas dari ada sejumlah elit-elit P3 yang kerjaannya itu sibuk ngurusin orang lain, ngurus PSI lah, kemudian begitu sibuk untuk nyerang Jokowi. Mestinya sebagai sebuah partai politik yang sedang struggle supaya lolos ke parlemen, mestinya P3 itu cukup fokus mengamankan gawangnya sendiri, terutama untuk lolos ke parlemen. Kita lihat sejumlah elit P3 itu all the time mengkritik PSI, mengkritik Pak Jokowi, yang saya kira itu kontraproduktif yang kemudian membuat kenapa suara P3 itu dalam banyak hal ya itu tidak mendapatkan raihan suara yang signifikan. Oke. Jadi itulah yang saya sebut bahwa kadang kawan-kawan P3 itu tidak terlampau memiliki prioritas dalam pileg, seakan-akan pileg itu akan didapatkan 4% secara otomatis gitu ya. Aha. Oke, kalau misalkan kita lihat begitu ya, tadi Anda menyebutkan sebenarnya akar rumput dari Partai Persatuan Pembangunan ini biasanya memilih Anies dan juga Pak Prabowo begitu. Nah, kalau misalkan ini berpotensi gagal lolos ke Senayan, itu artinya P3 tidak ada di parlemen selama 5 tahun. Apakah nanti akan kesulitan juga 5 tahun mendatang bagi P3 untuk maju atau lolos ke Senayan seperti Partai Hanura? Dan kemudian ketika hilang suaranya, P3 ini sebenarnya hilangnya kemana suaranya? Ya, saya kira memang sangat tergantung bagaimana konsolidasi politik yang akan dilakukan oleh P3. Kalau setelah dinyatakan tidak lolos ke parlemen, kawan-kawan P3 ini melakukan langkah penyelamatan terhadap partai, restrukturisasi partai, konsolidasi internal, kemudian memperkuat basis-basis mereka. Saya kira di 2029 yang akan datang, P3 akan tetap rebound dan akan tampil sebagai partai politik yang sepertinya potensial akan kembali lolos ke parlemen. Tapi kalau kemudian move on-nya ini cukup lama gitu ya, kemudian bersedih tak berkesudahan, ya saya kira P3 juga akan sulit. Harus Seperti pindah koalisi atau bagaimana menurut Mas Adi? Tapi kuncinya memang ini adalah konsolidasi internal. Nggak ada cerita sekarang bagi P3 untuk bicara yang lain. Fokus membenahi partai, fokus konsolidasi di dalam, memperkuat struktur, memperkuat jaringan, kembali ke hitoh mereka sebagai partai Islam yang berbasiskan pemilih-pemilih Islam tradisional. Hanya dengan cara itu kemudian P3 itu bisa rebound di 5 tahun yang akan datang. Ini satu-satunya cara karena memang kalau mau jujur, P3 ini masih punya loyal dan strong voter yang saya kira memang terdistribusi di kalangan-kalangan pemilih Muslim tradisional yang ada di pedesaan, terutama kalangan pemilih-pemilih pesantren, Adisti. Jadi tiga ini punya resource politik yang tidak dimiliki oleh yang lain. Oleh karena itu wajar kalau kemudian banyak yang bersedih sebenarnya kalau P3 itu tidak lolos ke parlemen. Karena apapun P3 ini adalah bagian dari representasi politik dari pemilih-pemilih Nahdliyin ya, yang sebagian memang menentukan pilihan politiknya kepada P3. Meski kita tahu mayoritas pemilih Nahdliyin itu adalah pemilih yang kemudian terasosiasi dengan PKB. Oke, jadi Anda melihat banyak pemilih P3 yang kemudian bergeser begitu ke PKB atau bagaimana? Kalau di masa yang akan datang memang ada dua partai yang beririsan secara ketat ya dengan P3. Pertama tentu adalah PKB, yang kedua adalah PKS. Partai ini yang paling mungkin akan menjadi tempat pelabuhan kalau memang P3 itu tidak melakukan konsolidasi cukup kuat ke dalam. Kalau catatan saya adalah saya membaca bahwa teman-teman P3 ini sepertinya memang
sedang berhitung betul ke depan, terutama setelah mereka itu melakukan sengketa hasil Oke, gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Rasa-rasanya setelah itu mereka akan tetap solid dan membangun partai ini untuk berjuang di masa 5 tahun yang akan datang. oke. Sehingga pemilih-pemilihnya itu tidak hijrah dan tidak pindah ke lain hati. Mhm. Karena itu tadi, banyak pemilih P3 itu yang saya kira samikna watokna, masih tegak lurus dengan Partai Islam, Hmm. yang lambangnya adalah partai yang menurut saya satu-satunya berlambang Ka'bah. Baik, kita harapkan kemudian Partai Persatuan Pembangunan ini bisa konsolidasi internal, berbenah diri, kemudian jangan sampai kemudian 5 tahun ke depan ini bisa bisa rebound kembali begitu ya. Terima kasih Direktur Parameter Politik Indonesia, ada Mas Adi Prayitno. Jangan kemana-mana Mas Adi, nanti di segmen selanjutnya kita masih lanjut dengan tema yang berbeda lagi ya, yang lebih menarik ini karena ada sejumlah partai politik yang kemudian dikabarkan akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, Saudara. Sebenarnya apa untung rugi koalisi